A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nah, teman-teman, kali ini kita kuliah lagi ya setelah jeda lama. Oke, kita mau bahas apa ya itu ya? Tentang itu aja ya, tentang bagaimana fisika itu apa bentuk fisika yang saya pikirkan gitu aja ya. Karena emang ini proyek saya berpuluh tahun ini tak kasih tahu aja apa sebetulnya yang tak pikirkan selama kurang lebih 20 tahun ini mengenai fisika dan matematika. Ini ya. Jadi kita mulai dari postulat. Postulat itu semacam dalil dasar ya, suatu pernyataan yang mendasari pengetahuan-pengetahuan lain gitu. Kayak kalau dalam fisika itu yang paling terkenal itu postulat relativitas yang ditemukan Einstein. Kemudian ada postulat Newton, hukum-hukum Newton lah, hukum gerak Newton. Kemudian ada postulat Archimedes, ada Euclid dan sebagainya, banyak lah. Nah itu saya mengajukan postulat yang berbeda dari postulat-postulat yang lain, dan itu menyelesaikan banyak masalah di dalam matematika dan fisika. Nah salah satunya adalah postulat tentang keterbatasan, bahwa sifat dasar dari alam itu semuanya terbatas. Ini postulat pertama ya. Postulat pertama di sini ya. Pas ya? Pas apa di sini lagi? Pas di sini. Ini postulat pertama itu bahwa segala sesuatu terbatas, bersifat terbatas. Jadi maksudnya apa ini postulat ini? Maksudnya kan gampang banget kan dicerna. Segala sesuatu terbatas, nggak ada yang nggak terbatas. Jadi emang segala sesuatu itu harus terbatas. Itu postulat pertama yang saya ajukan untuk memperbaiki matematika dan fisika. Nah ini udah saya pikirkan sangat lama ya. Istilahnya saya itu nyari masuk ke jurusan fisika itu sebetulnya mau ngulik ini, tapi dosen-dosen malah kasihnya tema-tema yang aplikatif lah. Jadi emang sangat jauh dari kerangka berpikir yang ingin saya kembangkan. Nah ini sifatnya kaitannya dengan ini apa ya, konsep yang paling dasar dalam matematika, yaitu data hinggalan. Kalau dalam matematika kita sering dapat pernyataan kayak gini ya, kayak gini. Ini misalnya integral dari 0 sampai terhingga misalnya x dx sama dengan berapa. Sebetulnya persamaan ini kalau dikaji lagi secara mendalam, sebetulnya ini persamaan yang tidak setara gitu. Ini persamaan yang tidak setara karena fungsi x ini batasnya adalah dari 0 sampai terhingga. Sedangkan bagian ini bukan bilangan. Nah dalam matematika ini bukan bilangan, sedangkan ini bilangan. Jadi ini satu problem dasar yang sangat ironis ya, bahwa matematika itu udah berkembang sangat rumit ya, sangat banyak lah, sangat ekspansif lah, tapi hal yang kecil seperti ini aja nggak bisa diselesaikan dalam matematika. Ini harusnya diselesaikan dulu lah. Ini harus dijadikan bilangan. Ini simbol ini harus dijadikan satu bilangan. Nah
bagaimana cara menjadikan simbol ini bilangan? Yaitu dengan postulat ini, segala sesuatu bersifat terbatas. Jadi sekarang kita jangan menyebut ini sebagai tak terhingga, tapi satu sistem di mana satu sistem di mana di mana satu bilangan kita menghitung itu dari pol gitu sampai pol gitu. Jadi selama ini kan konsep tak terhingga kayak gini ya. Misalnya kita punya ini nih satu barang lah, misalnya spidol ini kita punya 100 spidol gitu. Tapi di sisi lain ada orang yang punya 1000 gitu kan. Terus ada orang yang lebih kaya lagi punya 10.000 misalnya 10.000 spidol. Kemudian seterusnya sampai ada orang yang punya sangat banyak spidol dan sampai nggak terhitung, itu kemudian kita simbolkan sebagai ini, sebagai kayak gini, tak terhingga. Karena ini adalah konsep di mana satu unit, satu bilangan itu sudah sampai nggak ada batasnya, banyak sekali gitu. Nah itu makanya matematikawan menganggap ini bukan sebagai angka tapi sebagai suatu konsep lah, konsep di mana sesuatu itu sangat banyak. Tapi kalau misalnya ini dimasukkan ke dalam persamaan ini, jadi kan nggak setara kan, yang satu 0 ini bilangan, yang satu bukan bilangan. Jadi ini harus diselesaikan, yaitu ini caranya dengan dengan postulat keterbatasan ini. Jadi kayaknya udah sering ada di video-video ngaji sebelumnya ya, bahwa satu alam semesta ini kita ibaratkan sebagai satu gelas ya, sebagai gelas. Nah gini, satu gelas. Nah di luar gelas itu bukan alam semesta, ini bukan alam semesta. Nah ini alam semesta. Ibaratnya kayak gini aja analoginya ya. Jadi gelas ini sebagai alam semesta. Nah, gimana cara menghitung objek-objek yang ada di dalam alam semesta ini? Yaitu ada dua cara, yaitu dari gelas ini kosong dulu, dari kosong. Kemudian objek kita masukkan satu persatu. Saya ini objeknya. Jadi hitungnya dari 0, dari kosong dulu. Nah, hitungannya namanya kosong tapi angkanya di situ 0. Kemudian tambah 1, tambah 2, tambah 3, dan seterusnya sampai ini penuh, sampai kita nggak bisa menghitung lagi lah ini berapa angkanya gitu, sampai penuh. Nah itu konsep itu kan mirip dengan yang tadi ya, berarti penuh itu sama dengan ini, tak terhingga sama dengan ini simbol. Konsep penuh itu kayak gitu. Nah kemudian gimana ketika kita menganggap alam semesta hanya sebatas ini, ini kan postulatnya seperti itu kan, bahwa alam semesta itu terbatas, segala sesuatu terbatas. Alam semesta itu sebatas gelas ini, maka ini bilangan ini bisa disebut sebagai bilangan, yaitu bilangan di mana semua bagian alam semesta itu penuh, itu terpenuhi oleh objek-objek. Nah kemudian untuk ini baris bilangan yang biasa kita pakai ya. Kemudian untuk baris bilangan selanjutnya, konsekuensi dari postulat ini adalah munculnya baris bilangan baru, yaitu baris bilangan dari angka penuh ini. Dan kita bisa menghitung objek-objek ini dari penuh dulu, kemudian dikurang 1, kemudian dikurang 2, kemudian dikurang 3, dan seterusnya sampai 0. Kayak gitulah. Jadi yang ini konsepnya ini dikeluarkan kayak gitu. Jadi kita sekarang punya 2 baris bilangan ya, dari postulat ini kita punya 2 baris bilangan, yaitu baris bilangan ini dan baris bilangan ini.
Nah ini berbeda sekali, baris bilangan ini sama itu berbeda sekali, tapi sama sebetulnya. Nah ini kaitannya dengan postulat yang kedua nanti, kaitannya yaitu ini ya, langsung aja kita tulis ya di sini ya. Yang kedua adalah bahwa segala sesuatu berpasangan. Nah ini dia nih. Ini postulat yang kedua, ini aplikatif, ini lebih dalam lagi, lebih banyak hal yang bisa dijelaskan dari postulat ini. Nah seperti ini ya. Kemudian baris bilangan yang diciptakan dari postulat pertama itu sebetulnya sifatnya berpasangan. Baris bilangan ini dan ini itu sebetulnya berpasangan. Ini biar nggak rancu dengan angka negatif, kita tulis aja kayak gini ya. 1, terus kemudian di atasnya kita kasih titik biar nggak rancu sama angka negatif. 2, kemudian atasnya kita kasih titik. Kemudian 3 kasih titik. Ini jadi baris bilangan yang terbentuk dari postulat pertama ya. Kemudian kita bikin lagi postulat kedua, yaitu segala sesuatu berpasangan. Nah sifat dari kedua baris bilangan ini yang berpasangan. Nah jadi ini sama dengan ini, sama aja sebetulnya, cuma sifatnya bertolak belakang karena berpasangan. Baris bilangan ini misalnya kita sebut A, ini baris bilangan ini misalnya kita sebut A titik. Nah karena ini dan itu berpasangan, jadi A itu sama dengan A titik. Ada satu faktor lagi di antara dua hal berpasangan, di sini ada negatif. Itu. Jadi ini persamaan dari kedua baris tadi ya, kedua baris bilangan tadi. Nah ini sekarang kita aplikasikan gimana caranya supaya bisa aplikatif di dalam fisika. Ini konsep yang baru ya, betul-betul baru. Ini emang postulat yang emang nggak diajukan, entah itu Euclid, entah itu Newton, entah itu Archimedes, entah itu Aristotle, entah itu Plato, Newton, Einstein, itu enggak. Ini pure tak pikirkan untuk menyelesaikan problem matematika yang sangat sederhana tapi dari dulu nggak bisa diselesaikan, yaitu peta lingkaran tadi. Gitu ya. Jadi yang gimana cara aplikasi ini di dalam fisika? Aplikasi dua postulat ini di dalam fisika. Nah ini menarik lagi. Ini sebetulnya kuliah doktoral ya. Tapi karena yang isi belum doktor ya biasalah, jadi ini aja sharing aja gitu. Oke. Jadi bagaimana aplikasi dua postulat tadi di dalam fisika? Karena di dalam fisika itu bagian dari alam semesta tadi, jadi itu harus terikat dengan postulat yang kita bahas tadi. Untuk matematika, fisika, dan ilmu-ilmu yang lain itu harus terikat semuanya. Nah karena kita bahasanya tentang fisika, yaitu kita harus mengaplikasikan postulat yang tadi dalam fisika, bahwa segala sesuatu terbatas. Yang tadi ya, postulat tadi ya, terbatas. Atau itu sih. Nah, itu semua. Yang kedua itu tentang berpasangan. Nah, gini ya. Jadi kita masukkan postulat ini di dalam fisika. Angka yang tadi itu sebetulnya baris bilangan ini 0, 1, 2 dan seterusnya. Di sini kasih negatif ya. Ini 1, ini 2 dan seterusnya. Dan
yang satunya gini penuh, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian di sini -1, -2 dan seterusnya. Sebetulnya baris bilangan ini sebetulnya mewakili dua sistem di dalam fisika, yaitu yang ini sistem real, yang ini sistem imajiner. Nah, real dan imajiner ini berpasangan. Ini dan ini berpasangan. Oke, sekarang kita pindahkan itu ke dalam postulat kedua, real berpasangan dengan imajiner. Nah, kemudian ditarik lagi supaya dia lebih bisa dipahami lagi ke dalam satu unit-unit fisika, yaitu besaran-besaran fisika. Sebetulnya baris bilangan real ini adalah baris bilangan objek-objek di dalam ruang. Ini sebetulnya membicarakan tentang ruang. Dan imajiner ini membicarakan tentang waktu. Jadi objek-objek di dalam ruang itu kita bisa mengkajinya dengan baris bilangan ini real, dan objek-objek di dalam waktu kita bisa mengkajinya dengan baris bilangan ini imajiner. Nah, kedua baris bilangan itu berpasangan kayak gini, berpasangan simbolnya, bertolak belakang sifatnya kayak gitu. Ini dasar banget ya. Jadi memang nanti secara fisis nanti bisa dipahami bahwa baris bilangan ini sebetulnya menjelaskan tentang ruang, baris bilangan ini sebetulnya membicarakan tentang waktu, seperti itu. Jadi nanti dari baris bilangan ini muncul geometri ruang, kemudian geometri pasangan dengan geometri waktu. Nah, setelah kalau ditarik lagi lebih aplikatif lagi, lebih ke supaya kita bisa pahami lagi, sebetulnya ini adalah bahasan-bahasan tentang mekanika dan tentang kinematika dan dinamika. Ini geometri ini kalau digabungkan dengan sistem kalkulus ya, nanti ini dikembangkan lagi bisa jadi di sini geometri kalkulus. Nah, itu sebetulnya nanti bisa dipahami bahwa kita itu bisa menghitung satu objek di dalam ruang dengan kinematika dinamika ruang, kemudian satu objek di dalam waktu dengan kinematika dan dinamika waktu. Nah, bentuk dari yang paling wujud lah, yang paling bisa, yang paling apa ya istilahnya, nah, kita pahami lah, itu listrik dan gravitasi. Nanti yang paling aplikatif lah di bagian dinamikanya, di bagian mekanikanya. Nah, listrik itu sebetulnya berpasangan dengan gravitasi. Nah, ini postulat. Jadi postulat yang saya kembangkan itu kaitannya dengan listrik dan gravitasi. Sedangkan selama ini fisikawan itu belum bisa menggabungkan antara ini dan ini. Jadi sepanjang sejarah fisika, dua hal ini meskipun konsepnya sama-sama kuat, tapi dia belum bisa disatukan. Nah, menurut postulat keberpasangan dan keterbatasan ini, kebetulan listrik dan gravitasi itu berpasangan, kayak gitu. Nah, itu nanti penjelasannya bahwa listrik itu satu energi di dalam ruang. Nah, gravitasi itu suatu massa di dalam waktu. Seperti itu. Nah, ekuivalensinya nanti misalnya kita sebut ini sebagai Q ya, muatan listrik. Gravitasi sebagai J, muatan gravitasi. Nah, ini nanti J itu sama dengan Q itu sama dengan
Q itu sama dengan C pangkat 3 dari J. Ini persamaan akhirnya dari postulat keterbatasan dan keberpasangan, ini persamaan akhir. Ekuivalensi dari listrik dan gravitasi itu. Dan ini bisa kita jabarkan ya, dan itu banyak banget, maksudnya ini banyak ini bukunya, masih itu harus butuh waktu ya untuk memahami itu, menjabarkan itu juga. Dan ini hasil akhirnya kayak gini ya, supaya teman-teman pada tahu nanti apa namanya, postulat-postulat yang saya kembangkan itu akhirnya ini, hasil akhirnya ini, seperti itu. Persamaan ini. Nah ini nanti bisa dibikin semacam banyak teknologi lah dari. Nah ini saya yakin itu bisa. Sekarang ini kan kita nggak tahu kan apa itu, gravitasi ada, cuma kita belum bisa memanfaatkan itu secara maksimal. Nah dengan persamaan ini nanti bisa dimanfaatkan secara maksimal. Oke, itu aja ya kuliah kali ini, ngaji kali ini. Oke. Nanti kita lanjutkan dengan kain insyaallah. Demikian. Mari kita baca doa kafaratul majelis agar majelis ini berkah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.